Daftar lengkap makanan ikan koi. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Ikan koi adalah salah satu ikan hias yang paling menarik dan menghibur untuk dipelihara karena banyak alasan. Mereka cantik, menyenangkan untuk ditonton, dan sangat aktif. Untuk memastikan ikan koi Anda berumur panjang dan hidup sehat, penting untuk mengetahui makanan apa yang harus diberikan pada ikan koi, serta kapan dan bagaimana cara memberi mereka makan. Tonton yuk video Aquatic 7 ini untuk mengetahui segala sesuatu tentang makanan ikan koi. Makanan ikan koi. Koi adalah ikan omnivora yang secara alami akan memakan apa saja di alam liar, termasuk alga, tanaman, dan serangga. Saat memelihara ikan koi di kolam rumah, penting untuk selalu mengingat pola makan alami mereka. Mereka membutuhkan campuran protein dan tanaman yang seimbang untuk mendapatkan kombinasi vitamin dan mineral yang mereka butuhkan untuk tumbuh, sehat, dan mengembangkan warna-warna cerah. Apa yang Anda berikan pada koi sama pentingnya dengan apa yang tidak boleh Anda berikan. Nah, kami akan membahas tuntas mengenai hal ini. Jenis makanan terbaik untuk koi. Sebelum kita membahas secara spesifik tentang makanan apa yang harus dimakan koi, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Apakah makanan itu tenggelam atau mengapung? Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan mana yang terbaik untuk ikan Anda. Pakan terapung. Sebagian besar makanan koi yang tersedia di toko ikan adalah jenis terapung. Ini biasa digunakan oleh penghobi dan mudah didapatkan. Salah satu alasan mengapa makanan ini begitu populer adalah karena Anda dapat menonton ikan saat mereka makan, yang merupakan salah satu bagian paling menyenangkan dari memelihara koi. Kelebihan lainnya dari pakan terapung adalah membuat Anda bisa melihat ikan Anda secara teratur. Ini mempermudah Anda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberi Anda kesempatan untuk mengetahui perilaku mereka sedikit lebih baik. Dengan cara ini, Anda bisa lebih mudah menentukan apakah ada sesuatu yang salah pada ikan Anda atau tidak. Koi harus muncul ke permukaan untuk makan makanan terapung yang memberi Anda kesempatan untuk memeriksa apakah ada cedera dan memastikan semua ikan Anda makan. Jika Anda menemukan seekor ikan yang tidak memiliki nafsu makan, maka akan jauh lebih mudah untuk mengamatinya dengan pemberian pakan terapung. Kelemahan pakan terapung adalah pakan ini bisa dengan cepat masuk ke filter atau skimmer sebelum koi Anda memakannya. Jika ini masalahnya, Anda perlu mematikan pompa filter selama proses makan atau menggunakan alat yang disebut floating feeder. Pakan tenggelam. Kelebihan pakan tenggelam adalah koi lebih baik dalam memakan makanan yang jatuh ke dasar kolam. Mulut mereka benar-benar menghadap ke bawah dan di alam liar mereka memakan cacing dan hal-hal lain yang mereka temukan di lumpur. Karena ini adalah cara makan pilihan mereka, maka hasilnya jauh lebih efisien dan lebih baik. Anda bisa memberikan makanan secukupnya, sehingga tidak ada sisa-sisa pakan yang tertinggal yang bisa merusak keseimbangan kimiawi air.
Kelemahannya tentu saja adalah Anda tidak bisa menonton mereka makan, sehingga sulit untuk memantau kesehatan dan perilaku mereka. Anda juga sulit mengidentifikasi ikan yang sedang sakit dan kehilangan nafsu makan. Bahan pakan. Koi membutuhkan berbagai macam nutrisi untuk berkembang. Berikut ini adalah bahan-bahan yang harus dicari ketika memilih makanan untuk koi Anda. Alga spirulina. Alga biru hijau ini tumbuh secara alami di air keras dengan pH tinggi. Alga spirulina berukuran kecil dan mengapung bebas, alih-alih tumbuh di bebatuan atau cabang seperti jenis ganggang lainnya, sehingga koi mudah menjangkaunya. Ada manfaat yang didapat ikan koi dari memakan alga spirulina. Ini meningkatkan pencernaan yang membantu mencegah kembung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih baik. Wet germ atau mata gandum. Ini pada dasarnya adalah benih tanaman gandum. Mata gandum membantu koi tumbuh lebih cepat dan memberikan jumlah vitamin E yang sehat, yang memiliki banyak manfaat, termasuk peningkatan oksigenasi dan sirkulasi dan sistem kekebalan tubuh yang sehat. Koi membutuhkan lebih banyak mata gandum di bulan-bulan yang lebih dingin ketika metabolisme mereka mulai melambat. Lemak dalam mata gandum mudah dicerna dan membantu mereka bersiap untuk hibernasi. Brand shrimp atau udang air asin. Sebagaimana disebut di atas, koi adalah omnivora, sehingga penting bagi mereka untuk mendapatkan cukup protein dalam makanan mereka. Udang air asin adalah pilihan yang bagus karena kaya akan nutrisi penting lainnya. Udang air asin adalah pilihan bagus selama periode aktivitas tinggi. Misalnya, koi yang baru menetas membutuhkan protein tambahan untuk mendorong pertumbuhan, dan koi dewasa membutuhkannya di musim panas, ketika metabolisme mereka semakin cepat dan mereka sangat aktif. Camilan atau snack. Sama seperti hewan peliharaan lainnya, koi suka cemilan loh. Beberapa cemilan favorit mereka antara lain semangka, irisan jeruk, brokoli, selada, bawang putih, udang, dan cacing. Perlu diingat bahwa makanan-makanan ini hanya boleh diberikan sebagai suguhan khusus dan tidak boleh berlebihan. Pakan yang tidak boleh diberikan pada ikan koi. Jauhi makanan koi berkualitas rendah karena tidak memiliki vitamin, mineral, dan nutrisi seimbang yang dibutuhkan koi untuk tumbuh kuat dan sehat. Anda juga harus menghindari memberi koi makanan apapun yang sangat tinggi karbohidrat, seperti kacang polong, roti, atau jagung. Makanan ini tidak hanya sulit dicerna, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan jika dimakan berlebihan. Kapan waktu terbaik untuk memberi makanan ikan koi? Karena kebanyakan orang memelihara ikan koi di kolam luar ruangan, suhu adalah faktor yang sangat penting, berkaitan dengan waktu pemberian makan mereka. Seperti kebanyakan ikan, koi berdarah dingin. Suhu lingkungan mereka secara langsung mempengaruhi metabolisme mereka. Jadi, jadwal makan mereka sebenarnya tergantung pada musim,
dan jenis iklim tempat Anda tinggal. Koi makan sangat sedikit atau tidak sama sekali ketika suhu turun di bawah 8 derajat Celcius. Sebaiknya jangan mencoba memberi makan mereka ketika suhunya sedingin ini karena ada kemungkinan mereka tidak akan makan. Makanan akan membusuk dan mencemari air. Percaya atau tidak, suhu juga menentukan jenis makanan apa yang harus mereka makan untuk mempermudah pencernaan. Misalnya, ketika berada di antara suhu 8 hingga 17 derajat Celcius, makanan berlemak adalah pilihan terbaik, terutama makanan yang mengandung mata gandum. Ketika suhu naik di atas 17 derajat Celcius, ikan koi membutuhkan lebih banyak protein. Meskipun Anda masih harus mencampurnya dengan beberapa sayuran dan buah, pantau suhu air di bulan-bulan musim panas. Jika lebih tinggi dari 31 derajat Celcius, Anda benar-benar harus memantau pemberian makan dan keseimbangan kimiawi air. Suhu panas ini bisa membuat stres koi Anda. Ketika air menjadi terlalu panas, air kehilangan sebagian kemampuannya untuk mengikat oksigen, yang membuat koi sulit bernafas. Sebagai gantinya, mereka bernafas lebih cepat sehingga meningkatkan amonia di dalam air. Anda masih harus memberi makan koi Anda di musim panas, tetapi cobalah berikan porsi kecil lebih sering ketika suhu berada di atas 31 derajat Celcius. Dan selalu pantau keseimbangan kimiawi air menggunakan test kit. Seberapa sering Anda harus memberi makan ikan koi? Seberapa sering Anda harus memberi makan ikan koi? Juga tergantung pada musim. Anda mungkin tergoda untuk mulai memberi makan ikan Anda segera setelah musim dingin berlalu, tapi Anda tidak boleh memberi makan mereka ketika suhu di bawah 8 derajat Celcius. Saat suhu mulai menghangat, metabolisme mereka semakin cepat dan mereka akan segera siap makan. Mulailah dengan memberi 1 kali makan per hari sampai mereka menjadi lebih aktif. Semakin hangat suhu di sekitar, mereka akan menjadi lebih aktif sehingga Anda harus memberi mereka makan 2 kali sehari. Di musim panas, koi menjadi semakin lapar. Ketika suhu semakin tinggi, untuk suhu kisaran 22 hingga 25 derajat Celcius, Anda harus memberinya makan 4 kali sehari. Ketika sudah di atas 25 derajat Celcius, beri mereka makan 5 kali sehari. Seperti yang kami sebutkan, ketika suhu mendekati 30 derajat Celcius, lebih baik berikan makanan dalam jumlah lebih kecil dan lebih sering. Ingatlah pula untuk selalu memperhatikan parameter air. Berapa banyak makanan yang diberikan untuk ikan koi? Berapa banyak makanan yang harus Anda berikan kepada ikan koi tergantung pada berapa banyak ikan yang Anda miliki di kolam. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan koi Anda, ikuti aturan 5 menit. Berikan ikan Anda makan sebanyak yang bisa mereka makan dalam waktu 5 menit. Setelah 5 menit berlalu, semua makanan di dalam air harus diangkat. Angkat semua makanan yang tertinggal dan beri lebih sedikit di waktu makan berikutnya. Penting untuk mendapatkan keseimbangan ini dengan benar. Tetapi ingatlah bahwa ikan lebih baik diberi makan lebih sedikit daripada makan berlebihan. Kurang makan dapat menghambat pertumbuhan mereka dari waktu ke waktu. Tetapi makan berlebihan menyebabkan banyak masalah, termasuk akumulasi kotoran, bakteri, dan ganggang di dalam air. Ini semua menyebabkan hilangnya oksigen dan ikan menjadi tidak sehat. Demikian video kami tentang memberi makan ikan koi di kolam rumah. Tak sulit bukan?